Masih dengar suara saya? Masih, Pak. Oke. Masih, Pak. Oke. Hari ini kan hari ini pertemuan yang ke-6. Jadi minggu depan masih ada pertemuan terakhir. Kemungkinan soal yang tadi akan dibahas di minggu terakhir ya. Kuis tadi dibahas di minggu terakhir. Oke, ya, pastikan Anda tidak absen. Nah, sekarang kita masuk ke kelas dulu. Saya akan bagikan materinya. Tadi saya sudah kirim lihat WA. Anda silakan buka. Siapa tadi yang minta dibahas itu? Trimides sama situ ya? Trimides sama? Leli. Oke. Trimides, kamu nomor berapa Trimides? Nomor 2. Iya, Pak. 2 sama 1, Pak. Oh, 2 sama 1. Kalau Leli? Sama, Pak. 2 sama 1. Oke. Yang lain? Yang lain ada yang kesulitan? Nanti saya japri jawabannya. Gimana? Nomor 4, Pak, akunnya. Siapa nih? Rani. Jevana. Iya. Nomor 4. Siapa lagi? 2 sama 1, Pak. Siapa kamu? Sebut namamu. Gilbert, Pak. 2 sama 1. Lagi? Iya, sama, Pak. Ini Pak, tambahin Pak, nomor 3, Pak. Nah, kamu tambah lagi. Oke, siapa lagi? Semua? Anggaran lain 2, hanya... Pak. 2. Abel. Siapa? Berapa kamu? Nomor 2. Ken, Pak. Ken jaga? 2, Pak. Nomor 1, nomor 2, Pak, saya, Pak. Kamu siapa nih? Abel nomor berapa? 1, 2. 2. Oke, Ken jaga? Nomor 2. Ada lagi? 2, Pak. Cukup? Saya, Pak, 2 sama 1, Pak. Siapa kamu? Dominikus, Pak. Dominikus nomor berapa? 2 sama 1, Pak. 2 sama 1. Oke. Habis? Nggak ada lagi? Habis kelas ini nanti saya japri. Oke. Baik, Pak. Chris B udah hadir? Belum, Pak, Chris B lagi jaringan, Pak, katanya. Lagi permasalahan. Kalau si Ronaldo? Ronaldo belum tahu, Pak. Nanti mungkin ditanya lagi. Pak, saya, Pak, 2 sama 1, Emma. Emma. Ya. 1. Si Bima? Sudah ada Bima? Oke. Cukup ya, nggak ada lagi ya. Nanti saya beri jawabannya nih. Baik, ini mata kuliah kelihatan materinya? Kelihatan, Pak. Saya akan di WA saya udah kirim ya. Belum, Pak. Hah? Apa yang belum? Oh, ya, Pak. Dominikus. Makanya, Pak. Hah? Dominikus kamu belum lihat? Belum kelihatan di WA. Iya, Pak.
Nanti coba lihat, Pak. Coba yang lain. Apa sudah terima di WA? Belum Pak, materinya belum. Kok belum? Sudah. Ah, itu yang lain sudah tuh. Siapa yang sudah Udah terima? Pak, materinya udah kok. Coba di forward ke teman-temanmu yang belum terima. Seharusnya sih nggak perlu. Oh iya. Iya, jam 18.39 Udah, iya Pak, udah. Ya, hati-hati lihatnya ya. Oke, ini accounting and the time value of money. Value of money, jadi nilai uang. Menghitung dan nilai uang, menilai uang. Ya, apa sih perlu dinilai? Nah ini ya seperti biasa, kalau Anda sudah belajar diharapkan bisa menjelaskan topik akuntansi yang berhubungan dengan nilai uang. Ya. Berikutnya nomor 2, Anda bisa membedakan antara perhitungan simple interest dengan compound. Compound itu 4 lipat lah ya. Bunga berbunga istilahnya. Compound. Jadi kalau material bangunan namanya compound itu ya untuk memperbagus yang ini apa istilah itu? Plafon, compound. Kalau Anda beli di material namanya compound, yang dari kapur itu loh, serbuk. Tapi ini compound interest ini bunga berbunga istilahnya. Ada simple interest, ada juga compound interest. Nah berikutnya Anda akan menggunakan yang mana yang lebih bagus ya dari compound tadi, appropriate, yang pantas, yang cocok. Berikutnya mengidentify ya dasar-dasar yang bersifat variabel untuk mencari solusi, ya, memecahkan masalah tentang bunga. Baru Anda juga diharapkan untuk bisa memecahkan masalah yang sekarang maupun yang akan datang dari sisi uang, tapi ya nilai future value atau present value dan lain sebagainya. Anda bisa baca itu. Nah, ini ada 5 bagian. Basic time value concept, ada konsep dasar, ada perhitungan single sum problem, single sums ya, masalah-masalah single sum. Ada juga anuitas, itu anuitas itu biasanya tahunan. Baru situasi yang lebih sulit, lebih kompleks, dan cara pengukuran present value. Nah, yang pertama itu Anda perhatikan application. Ngomong-ngomong, ini Trimides jam berapa kita selesai Trimides? 20.30 ya Pak. 20.30. Sepakat. Iya. Bagaimana yang lain? Gimana teman-teman, mau jam berapa? Indonesia Timur dulu. Ya, Pak, 20.30 boleh. Ya, 20.30 aja Pak. 20.30. Berarti di mana itu? Di Indonesia Timur Di jam timur setengah 11. Pak. Gimana kalian di Indonesia Timur? Siapa di Indonesia Timur di sini? Kak Krisdayanti Krisdayanti, bagaimana kamu sayang? sama Kriston Ivo Pak. Kristan Ibu. Gimana permintaanmu? Hah? Saya nggak jelas. Kalau di sini tengah 9, sana jam. Gimana Timides? Apa mereka bilang? Kalau di 11, Pak. Kamu chatting aja deh, chatting aja. Kalau karena kurang jelas. Dominika sama Krisdayanti chat. Kamu minta Iya, berapa? chat Jam aja. berapa? Ya sebenarnya sih jam biasa ini ya, jam kuliah, tapi karena ini malam minggu. Ya, kalau jam kuliah sih no problem lah. Oke, nanti kamu kasih chatting ya, nanti perhatikan Trimides ya. Apa yang mereka ini. Oke. Nah,
Time value of money. A relationship between time and money. Jadi ada hubungan antara waktu dan uang. Ya, makanya ada orang bijak mengatakan time is money. Jadi waktu kita ini berharga loh. Ya, bagaimana cara menghitungnya? A dollar received today is worth more than a dollar promised at some time in the future. Apa sih artinya itu, Trimides? A dollar received today is worth more than a dollar promised at some time in the future. Apa artinya itu, Trimides? Atau yang lain? Si Emma? Emma? Iya, Pak. Apa artinya itu, Emma? Kalau ditanya, ada soal langsung pada diem ya. Oke. Nah, si Gilbert, halo Gilbert, bisa kau terjemahkan itu? Biasanya kamu bisa mengerti bahasa Inggris. A dollar received today is worth more than a dollar promised at some time in the future. Siapa yang bisa nih? Ayo, siapa yang bisa? Nggak ada yang bisa. Aduh, bagaimana Anda bisa lulus kayak Uki kalau nggak bisa bahasa Inggris nih? Entah begini aja nih. Ada yang dengar suara saya? Saya putus-putus, Ada, Pak. Pak. Nah, Ada, kenapa? Pak. Kenapa saya panggil nama-nama pada nggak mau, nggak ada respon? Anggun Febrianti Sinaga. Ayo, coba kamu terjemahkan dulu itu. Anggun? Where are you all? Ini yang hadir berapa orang? Ada 12 orang dari 12 28. orang. Oke. Si Giovanni, mana Giovanni? Ya, Pak. Bisa kamu terjemahkan itu, Giovanni? Coba ya, Pak. Time value of money. Time value of money adalah hubungan Bukan itu yang saya tanyakan. A dollar received today is worth more than a dollar promised at some time in the future. Itu yang saya tanya. Kamu di mana rupanya? Nggak dengar apa pertanyaan saya? Saya di slide 5, Pak, di inian saya. Di slide berapa? Di slide 5, kalau tampilan saya. Ya ini slide 5 juga. Bisa kelihatan di situ nggak? Kelihatan, Pak, kelihatan. Coba terjemahkan. Nah, saat ini, today, hari ini, lebih harga. Apa sih yang kamu ngomongin nggak jelas? Leli, Iya, Pak. bisa baca ini? Bisa terjemahkan itu, Leli? Itu gampang bahasanya. Kenapa? Sebuah dolar yang diterima hari ini lebih Jangan menguntungkan sebuah dolar. daripada Jangan sebuah dolar dolar. Itu kan bukan buah. Kok sebuah? uang dolar. $1. Oh iya, $1. $1 yang diterima hari ini lebih menguntungkan daripada dolar yang akan diterima di masa yang akan datang.
Yang saya harapkan dari Anda ini adalah tanpa sebut nama, siapa yang berinisiatif menerjemahkan, itu sangat jauh lebih bagus daripada kalau saya tembak Anda ini baru Anda mau respon. Gitu. Baik. Jadi $1, kita kan bicara nih time value of money, nilai uang. Ya, nilai uang sesuai dengan waktunya. Nah, jadi di sini disebutkan $1 yang diterima sekarang lebih berharga, lebih besar nilainya istilahnya, lebih berpengaruh, lebih bernilai ketimbang $1 yang dijanjikan untuk di kemudian hari. Maksudnya apa ya? Contoh nih, kamu sekarang punya uang 200 juta. Ya, 200 juta. Nah, 200 juta itu sudah bisa beli mobil yang sekarang, misalnya di mobil sekarang. Satu Toyota Avanza tipe G. Sekarang nih, 200 juta. Tahun 2021, tanggal 11 ya. Tanggal 11, tanggal 12 Juni. Nah, Anda ditangani 200 juta. Daripada bulan depan 200 juta. Sama-sama angkanya 200 juta kan. Kenapa harus yang sekarang lebih berharga daripada bulan depan? Ini kan promise at some time in the future. Katakanlah bulan depan contohnya itu. Kenapa harus berharga di sekarang? Nah, ini yang disebut time money. The value of money. Nilai uang. Kenapa? Karena pengaruh inflasi. Inflasi nilai suku harga barang makin naik, sementara harga uang menurun. Jadi seperti itu. Bulan depan Avanza belum tentu dapat 200 juta. Mungkin sudah naik 5 juta atau 2 juta atau berapa gitu. Jadi yang jelas tidak sama 200 juta. Kalau bulan depan baru kamu dapat di tanggal 12 bulan Juli 200 juta. Dibanding sekarang 200 juta. Tentu yang berharga sekarang. Itu satu. Yang kedua, kalau 200 juta kamu terima sekarang, selain kamu sudah bisa beli mobil, misalnya, Anda bisa simpan di bank. Kalau tidak mobil Anda jual, Anda beli, Anda simpan di bank, itu bisa memberikan bunga. Gitu. Return ya. Nah, itu ya. Nah, di sini tanya, mengapa? Karena adanya kesempatan untuk menginvestasikan dolar itu hari ini dan menerima bunga atas investasi tersebut. Itu sudah jelas ya dalam teorinya. Oke. Ini ada ya topik-topik yang berhubungan dengan time value ya. Ada notes, ada leases. Notes itu ya bisa disebut catatan-catatan apakah itu receivable atau punya notes itu catatan perjanjian. Ada lease sewa, ada pension and other post retirement benefit, ada pensiun, ada pensiun dini, ada long term asset, ada share based compensation, ada business combination, ada disclosure environmental liabilities. Ini topik-topiknya, Anda nanti bisa ikutin itu. Nah, kita bicara soal bunga dulu. Nature of interest ya. Ini bunga secara alami. Payment, oke. Sekarang kita tanya dulu si Kenjega. Baca dulu Kenjega. Ya, Pak. Silakan. The nature of interest. Payment for the use of money, pembayaran untuk pemakaian uang. Bunga merupakan kelebihan kas yang diterima atau dibayarkan kembali untuk dan di atas jumlah yang dipinjam, pokok atau prinsipal. Variable interest computation. Pertama, prinsipal. The amount
borrow or invest. 2. Interest rate percentage of the outstanding principal. 3. Time, number of years of fractional proportion of a year that the principal is outstanding. Oke. Perhatikan di sini. Payment for the use of money. Anda pakai uang, Anda bayar. Selain prinsipalnya, Anda juga kosnya. Kalau misalnya si Kenjega menggunakan uang, si Gilbert, ya, misalnya si Gilbert memberikan uang si Kenjega dalam bentuk notes receivable. Katakan itu surat pernyataan pinjaman atau piutang 200 juta. Ya. Jadi kalau namanya bisnis, kalau 200 juta dipinjamkan si Gilbert ke si Jega, tidak 200 juta yang harus dibayar si Kenjega. Ya. Jadi ada bukan hanya 200 juta ya, termasuk bunganya. Itu disebut pembayaran untuk pemakaian uang. Karena si Kenjega memakai uangnya si Gilbert, maka si Kenjega akan membayar sesuatu atas pemakaian uangnya si Gilbert. Dalam bentuk apa? Itu dalam bentuk bunga. Maka bunga tadi disebut merupakan kelebihan kas yang diterima. Siapa yang menerima di sini? Kenjega atau si Gilbert? Ada yang jawab? Bunga merupakan kelebihan kas yang diterima. Siapa di sini yang menerima? Si Kenjega atau si Gilbert? Kenjega, Pak. Hah? Kenjega. Saya ulangi pertanyaannya ya. Saya ulangi pernyataan. Tolong dicermati baik-baik. Ini nanti UAS keluar ini. Ya. Payment of the use of money. Pembayaran untuk pemakaian uang. Saya kasih contoh tadi, Gilbert dan Kenjega. Yang punya uang itu si Gilbert. Yang menggunakan si Kenjega. Katakan 200 juta dengan bunga 10%. Yang disyaratkan Gilbert ke Kenjega. Jadi ini namanya bisnis, tidak ada kalau 200 juta dipinjamkan si Gilbert, maka hanya 200 juta yang diterima, tidak. Kecuali saudara, ya kan? Bukan pinjam namanya itu. Nah, kalau bisnis tidak seperti itu. Jadi si Kenjega akan membayar sesuatu kepada si Gilbert atas penggunaan uangnya si Gilbert. Ini sebenarnya bahasa-bahasa umum nih yang Anda sudah sering lakukan. Jangan bingung. Ini cara belajar adalah gunakan mata kuliah ini dengan kehidupan sehari-hari. Sebenarnya kita sudah praktekkan kok sebetulnya ini. Sehari-hari dan udah kita praktekkan, cuma kita nggak bisa mengidentifikasi apakah ini namanya future value, present value atau apa di dalam mata kuliah. Itu aja bedanya. Nah, oleh karena itu cermati baik-baik, jangan dikira pelajaran itu susah. Ini tidak susah. Tidak susah. Asal kalian bawakan ke kehidupan sehari-hari. Makanya contoh yang saya berikan adalah contoh yang paling sederhana yang melibatkan yang sudah kita lakukan sehari-hari. Saya kasih contoh tadi, Gilbert dan Kenjega. Namanya pinjam-minjam itu pasti melibatkan lebih dari satu pihak. Tapi untuk lebih simpel, dua pihak tadi dulu, pemberi dan penerima. Gilbert punya uang 200 juta. Kenjega menggunakan uangnya si Gilbert. Maka Kenjega harus membayar sesuatu atas penggunaan uangnya si Kenjega. Ya. Oleh karena itu, bunga merupakan kelebihan kas yang diterima. Nah, saya berhenti di sini. Bunga merupakan kelebihan kas yang diterima oleh si Kenjega atau si Gilbert. Gilbert. Gilbert, Pak. Gilbert, Pak. Gilbert, Pak. Gilbert, Pak. Diterima oleh Gilbert bunganya. Oke ya. Nah, ini dimulai dari hal yang paling basic dulu pemahamanmu
supaya nanti di slide Anda bisa ikuti. Kalau di sini Anda keliru, ya bagaimana ya? Tangga pertama sudah keliru, tentu tangga kedua akan lebih keliru lagi. Oke, sekarang Anda sudah temukan. Bunga merupakan kelebihan kas yang diterima. Nah, kelebihannya itu apa? Kalau misalnya 10%, ya itulah kelebihannya. 200 juta, berarti lebih dari 200 juta lah yang diterima si Gilbert. Nah, kenapa lebih? Ya karena ada bunga, itulah kelebihannya. Atau dibayarkan kembali. Nah, sekarang ya apa yang bayar ini? Penjaga. Untuk dan atas jumlah yang dipinjam. Nah, di sini dalam kurung pokok atau prinsipal. Nah, sekarang ada istilah prinsipal. Ya, pokok strip prinsipal. Nah, oleh karena itu dari dua teori yang di atas ini, kelihatan kursornya? Enggak. Kelihatan, Pak. Nah, dari Kelihatan. dua istilah ini sama ini, maka kita fokus ke bawah. Makanya ditebalin sini. Prinsipal, berarti kan prinsipal berarti pokok dong. Ya kan? The amount borrowed or invest adalah jumlah uang yang dipinjam atau yang diinvestasikan. Dipinjamkan atau diinvestasikan. Ya. Bukan meminjam ya, dipinjamkan atau diinvestasikan. Jadi tadi untuk si Gilbert, prinsipalnya ada 200 juta. Karena dia yang meminjamkan. Atau menginvestasikan. Ke siapa? Ke si penjaga. Itulah prinsipalnya. Ingat itu. Kata-kata prinsipal. Put in your mind. What is the definition of principal? Principal is pokok. Nah. Berikutnya, interest rate. Nah, masuk lagi interest rate. Suku bunga. Bukan flower ya. Nah, jangan pakai flower di sini. Tapi interest. Tapi pakai rate. Ya. Rate. Interest rate. A percentage of outstanding principal. Nah, ada kata outstanding. Principal. Pokok. Nah, outstanding principal artinya hutang pokok yang belum dibayar. Kalau sudah dibayar, nggak perlu ada bunga. Jadi interest rate itu adalah presentasi suku bunga yang dibebankan atau yang diperhitungkan terhadap hutang pokok atau pinjaman pokok atau investasi pokok. Nah, kalau 200 juta kali 10%, yang 10% itu adalah interest rate. Nah, time, the number of year or transaction, fractional portion of a year that the principal is outstanding. Jadi time itu adalah sejumlah tahun. Berapa tahun sih lamanya akan dibayarkan itu? Berapa lama sih supaya uang yang dipinjamkan itu akan kembali atau uang yang diinvestasikan akan dikembalikan? Nah, pokoknya itu loh, prinsipalnya itu ya. Sehingga rumus dari present value itu adalah ada P, ada I, ada N. Ya, walau di sini N itu adalah time, tapi dalam rumus akuntansi, dalam bahasa akuntansi, bukan time yang dipakai, tapi N. Kenapa N? Kan N itu kan absolut. Tidak hanya satu, bisa 2, 3, dan 4, dan seterusnya, tergantung berapa lama. Sampai di slide ini, ada yang kurang jelas. Sudah, Pak. Jelas, Pak. Good. Nah, ini dalam bahasa Indonesia supaya lebih gampang. Di slide yang ke-6. Slide yang ke-7. Ketiga hubungan prinsipal, interest dan time. Hubungannya nih. Semakin besar jumlah pokok utang, semakin besar jumlah bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin besar jumlah bunga. Semakin lama periode waktu, semakin besar
jumlah bunga. Nah, camkan baik-baik ya. Jumlah utang pokok makin besar, pengaruhnya ke jumlah bunga. Suku bunga makin besar, hubungannya ke suku bunga, ke jumlah bunga. Waktunya lebih lama, hubungannya ke jumlah bunga. Ya. Gitu ya. Oke. Misalnya begini nih. Ada perhitungan secara sederhana, ya, menghitung bunga dengan sangat sederhana. Ya biasa nih, asal pikir tidak ada yang nggak mengerti lainnya. Interest computed on a principal only. Jadi bunga itu dihitung hanya terhadap pokok. Contoh di sini, KC borrows $2,000 for 3 years at a rate of 7% per year. Compute the total interest to be paid for the 3 years. Nah, ini total interest, total. Kalau total berarti 1, 2, 3. Dihitung semua. Jadi KC meminjam, ya, kalau pakai meminjam $20.000 selama 3 tahun. Suku bunganya, interest rate-nya 7% per tahun. Ya, bukan 3 tahun ya, per tahun. Maka diminta Anda untuk menghitung berapa sih sebetulnya suku bunga yang akan dibayar. Tentu Anda sudah bisa jawab ini karena sudah ada di buku Anda materi yang sudah saya berikan. Nah, kira-kira berapa itu, Patricius? $4.200 bukan, Pak? $4.200. $4.200. Seperti itu kayak yang ada di bukumu? Enggak, Pak, saya ngitung aja sih. Oh, bagaimana hitungannya rupanya, Anton? $20.000 itu kan selama 3 tahun, Pak. Nah, rate-nya itu 7% per tahun, jadi kali 3 7-nya. Jadi 20.000 dikali 3 kali 7 begitu? Jadi 20.000 dikali 0,21. 20.000 dikali 0,21. Oh. Ada yang lain? Selain Abel, ada yang lain? Kalau saya itu Pak, 20.000 dikali 3 tahun dulu, terus dikali 7% Pak. Jadi berapa kau dapat, Trimides? 20.000 dikali 3 kan 60. 60.000 kan Pak. 60.000 dikali 7%. 4.200. 4.200. Iya. Kalau si Abel tadi berapa, Abel? $4.200, Pak. Sama, angkanya sama. Kamu hitungnya sama juga ya? 20.000 dikali 3 kali 7. Enggak, Pak. Kamu itu gimana? Saya yang 7% yang dikali 3. 2% kali 3. Iya, soalnya $20.000 itu untuk 3 tahun. Gitu, saya nggak tahu juga sih, Pak. Nggak apa-apa. Namanya kita belajar, jangan takut lah. Itu saya suka. Jangan takut salah. Saya tidak menilai Anda soal benar. Anda kan mahasiswa. Ya, jangan takut salah. Saya lebih suka Anda mencoba walaupun tidak benar. Ya, kan ada waktu untuk memperbaiki. Ada yang lain menghitungnya dengan cara yang berbeda. Oke, kita lihat perhitungannya. Interest sama dengan P kali I
kali N. Nah, interest P kali I kali N. Itu rumusnya. Berarti P-nya tadi 20.000, I-nya 0,7%, N-nya periode kan, waktu atau time, 20.000 kali 0,7 kali 3. 4.200. Kalau Trimedes tadi 20.000 kali 3, jadi P kali N kali I, gitu ya Trimedes ya? Iya Pak, tadi saya langsung dikali 3 tahun aja. Karena kan 3 years. Ya. Kalau Itu kebetulan. 42.000 ya Pak? Hah? 4.200 sama nilainya. Kalau si Trimedes coba 20.000 dikali time dikali interest sama 4.200 dengan 20.000 dikali I ya dikali N sama. Tapi bahayanya Trimedes ini kebetulannya namanya total. Ya total berarti nggak ada endingnya, nggak ada sisanya. Mungkin pas, kebetulan aja pas jawabannya. Namun untuk menghitung yang lebih tepat, rumusnya adalah interest sama dengan P kali I kali N. Ya, I itu adalah rate. Ya, rate. Tadi kita sudah bahas di sini. Ya, rate. Ya, I adalah rate. Oke Pak, baik Pak. Itu kalau total. Sekarang kita bicara soal, lihat ya, yang dalam kur itu total interest. Kelihatan kan ini? Total interest. Sekarang kita bicara annual. Annual. Bunga hanya dihitung pada jumlah pokoknya. Simple interest. Bunga hanya dihitung pada jumlah pokoknya dengan menggunakan simple. Tadi sudah ada contoh bahwa dia pinjam 20.000 kali 3 tahun dengan suku bunga 7% per tahun. Compute the total interest to be paid for the 1 year. Jadi hanya hitung 1 tahun aja. Nah, jadi P sekian, 1.400. Enak kan? Gampang menghitungnya toh? Iya Pak, benar Pak. Berarti kalau di keterangan 1 tahun berarti 1 tahun aja Pak ya gitu ya? Iya. Kalau tanya, lihat nih rumusnya itu ya. Kalaupun 3 tahun untuk lama pinjamannya supaya jatuh tempo, kalau dihitung hanya 1 tahun, ya itu 1 tahun. Jangan terkecoh dengan angka 3 tahun. Kalau disebut total, oh iya, berarti sekaligus untuk 3 tahun. Ya. Jadi kalau sudah ini 1 tahun kali 3, boleh. Nah, berikutnya masih dalam bentuk simple interest, namun disebut di sini partial year. Nah, ini yang sering dalam soal-soal yang dilakukan, partial year. Dan ini yang banyak mengecok. Cara menghitungnya tidak pas. Berapa bulan, gitu ya. Terhitung dari tanggal berapa supaya 1 bulan. Nah, orang terkecoh di sini. Ya. Perhatikan baik-baik. Kembali ke soal yang pertama. Ini tanggal 31 Maret. Saya ulangi di sini ya. Kalau di sini kan tidak ada disebut tahun dan bulannya. Baik yang ini maupun yang sebelumnya, ya. Ya, tidak ada. Tapi dalam soal parsial ditentukan startingnya mulai kapan. Nah, ini nih. 31 Maret. Ini bulan Maret nih. 31. At the end of the month.
pada akhir di endingnya itu garisnya. Nah, dia pinjam 20.000, 3 tahun, 7%. Compute the total interest to be paid for the year ended 31. Nah, di sini akhir bulan, akhir tahun. Kira-kira hitungan-hitungan kita ini namanya parsial ya. Parsial sebagian. Sebagian dari tahun itu, berapa bulan. Menurut Anda, ini berapa lama? Berapa bulan ini? Kalau dimulai dari tanggal 31. 9 bulan. Kalau dimulai dari tanggal 31 Maret, Pak. Iya, tunggu dulu. Tadi yang dulu Abel, berapa jawabanmu Abel? 9 bulan. 9 bulan. Kurang jelas kamu suara, pelan-pelan banget. 9 bulan. Terhitung dari mana? Dari Maret sampai Desember. Maret jadi sampai Desember. Jadi kayak kan itu 9 bulan dari 1 tahun, Pak. Iya, Maret. Jadi itu Maret ya, Maret gitu. Iya. Nah, kalau Trimides? Sama, Pak. Mulai dari Maret 31 Maret, itu. April, Mei, Juni, Juli, Enggak, Agustus. Pak. Hitung dari mulai kapan? Dulu, Pak. Dari bulan April, Pak. Iya, Dari satu bulannya April, Pak. April, Pak. Dari bulan April hitungannya jadi 9 bulan pas. Oke, April, Mei, Juni, Hmm. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Iya, 9 bulan. Ya. Satu bulannya jadi bulan April gitu. Nah, ya, mungkin buku itu membantu Anda untuk menemukan jawabannya. Nah, kita mulai secara logika matematik. Ketentuan. Perhatikan ini. Kalau tanggal itu, perhatikan ya. Misalnya Maret 16 atau Maret tanggal 12. Kira-kira terhitung mulai berapa? Kalau disebut Maret tanggal 12 dengan Maret tanggal 15, berapa bulan jadinya? 10, Pak. Oke. 10. Krisdayanti, kalau Maret tanggal 15 itu 10 bulan. Iya. Kalau Maret tanggal 12 sama, Pak, 10 bulan. Nah, Krisdayanti bilang sama. Oke. Ada yang lain? Setengah bulan dihitung kayak, Pak. Setengah bulan tuh tetap dihitung. Jadi yang 12 Maret tuh nggak dihitung. Jadi 12 Maret jadi 10 bulan gitu. Oh, oke. Nggak apa-apa. Kasih aja idenya. Yang lain? Oke. Perhatikan ya. Kalau tanggal itu di atas tanggal 15, itu meloncat ke tanggal berikutnya. Ke 16. Ke bulan berikutnya. Oh iya, benar-benar. Ya. Tapi kalau dia di bawah tanggal 15, maka bulan itu pun dihitung. Misalnya nih, Maret tanggal 12. Hitung, Maret, nah gitu ya. Maret sampai Desember udah berapa bulan itu? 10 ya? 10. Ya. Jadi kalau tanggalnya di bawah tanggal 15, berarti 1 bulan. Tapi kalau melewati sudah tanggal di atas tanggal 15, itu April, nah itu begitu. April, Mei, gitu ya. Supaya Anda bisa nanti menghitungnya. April,
Jadi misalnya nih tanggal 16 Maret, maka hitungannya adalah April 16, Mei 16, Juni 16, Juli 16, sampai Desember 16, itu berapa bulan? 9 kan? Iya, Pak. Nah, tapi Iya, ada, Pak. tapi ada 16-nya. Nah, berarti Desember 31, Desember kan sampai 31 berarti ada 15 hari lagi. Maka kamu hitunglah yang 15 hari itu. Masukkan per hari. Jadi 1 bulan dibagi 31 kali 15. Itulah bunganya. Bisa paham di situ? Ulang Pak tadi. Oke. Ulang Iya, Pak, terus yang kalau 16 yang tadi, Saya ulangi ya. Oke, yang pertama dulu di bawah 15 ya. baik Pak. Nah, Iya. kalau di bawah 15, misalnya nih 12 Maret. Maka bulan Maret Anda bayar full. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Berarti 10 bulan. Tapi kalau misalnya dia di tanggal 16 Maret, maka kamu harus menghitung adalah mulai dari 16 Maret, 16 April, 1 bulan. 16 Mei, 1 bulan. 16 Juni, 1 bulan. Terus sampai Desember 16, 9 bulan. Nah, masih 16 loh itu. Padahal ditanya, hitung sampai 31 Desember. Ya. Jadi mulai tanggal 17 sampai tanggal 31, kamu harus hitung bunganya. Bagaimana caranya? 20.000 dikali 7%. Kali 1 tahun kan? Dibagi 12, 1 bulan. Oke? Dibagi 31 per bulan. Kali 15 hari. Bisa dipahami kira-kira? Berapa itu jadinya? Coba kita hitung ya. Sama hitungan kita. 20.000 dikali 0,7% itu per tahun. Oke? Berarti 1.400 1 tahun. Dibagi 12 itu 116, itu per bulan. Ya. Dibagi 31 Desember. Berarti per hari 3,76 dikali 15. Berarti 56,45 dolar. Itu harus kamu bayar, tambahkan dengan yang 9 bulan tadi. Bisa ya? Jadi per harinya Tadi, itu Pak. ditambah gitu ya, Pak? Jadi Pak, boleh ulangin nggak, Pak? 9,5 bulan. Saya ulangi ya, catat ya. Iya, Pak, iya, Pak. Mulai dari, kalau yang tadi 12 Maret, nggak masalah kan? Nggak dihitung ini kan? Enggak Pak, enggak. Karena itu 10 bulan, langsung 10 bulan ya. Iya. Iya, kalau 12 Iya, Pak. bulan. Nah, kalau misalnya tanggal 16, hitung. Ya, 16 April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, 9. Nah, sudah dapat 9. Ya, sudah dapat 9, 20.000 dikali 0,7 ya, dibagi 12 dikali 9. Maka dapat itu 1.050. Nah, dapat dulu 1.050 ya. Catat tuh, 1.050. Sekarang kamu bagi kamu hitung yang sisanya. 20.000 dikali 0,7 itu per tahun, dibagi 12 itu per bulan, dibagi 31 karena Desember 31 hari.
ya, itu per hari. Nah, 7,376 dikali 15 hari, maka tambahkan itu 56,45 dolar. Bisa ya? Ya bisa, Pak. Bisa ya? Ada yang kurang jelas? Anton, bisa? Bisa, Pak. Pas waktu dibaginya, Pak, coba deh, Pak. Kan katanya 20.000 dikali 7. Saya akan dikali, terus itu langsung dibagi 12. Kan supaya ini kan 20 kali 7 itu kan per tahun. Iya, Pak, per Nah, tahun. 1.400 kan? Itu kan 12 bulan. Kamu harus temukan dulu 1 bulan berapa? Bagi 12 kan? Iya, Pak, dibagi 12. Nah, baru 1 bulan itu di bulan Desember 31 hari kan? Iya. Bagikan 31. Bagi 31, iya, Pak. Udah. Nah, dapat per hari kan? Mm-hmm. Nah, tadi yang dari 16 itu kan 31 dikurang 16 berarti ada 15 hari kan? Iya, 15 hari. Nah, 15 kali dikali. Nah, per hari tadi ya. Oke, Pak, iya, Pak. Oke. Dapat yang lain ya. Tapi itu misalkan 15 ini nih, Pak. Itu lebih dari sama dengan 15 atau lebih dari 15, Pak? Hitungannya di atas 15 ini. Di atas 15 kamu lompat ke bulan berikutnya. Misalnya tanggal 17 Maret. Oke? 17 April, 17 Mei, 17 bla 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 bla. Oke? Nanti di akhir tahun Desember itu kurangkan aja 31 kurang 17 berarti masih ada tanggal 14, masih ada 14 hari. Kalau 15 hari ke bawah, tanggal 15 hari ke bawah, itu bulan itu 1 bulan. Genap di bulan dihitung. Berarti dimulai dari itu, dari 16 dong, Pak. Iya. 16. Iya, jadi tanggal 15 anggap mulai tanggal 1. Iya, Pak. Tanggal 15 mulai tanggal 1. Tapi kalau di atas tanggal 15 sudah langsung per hari ya. Gitu ya. Oke, ini 1050 ya. Nah, oke sampai di sini dulu ya. Ini di slide yang ke-12 kita berhenti di sini dulu. Nanti akan lanjut di minggu depan. Di minggu depan saya mau bahas itu kuis tadi bersama-sama. Saya rubah, saya punya ini ya. Iya, Pak. Coba saya ini dulu. Saya gantikan dulu materi. Dicatat ya Trinides, berhenti kita di slide yang ke-12. Di slide ke-12. Untuk materi berikutnya. Yang hadir 11 orang. Nah, saya akan tampilkan slide kuis tadi ya. Nggak bisa kebuka, Pak. Hah? Kelihatan materinya? Tidak, Pak. Lagi loading, Pak.
Gimana, udah bisa? Belum, Pak. Udah, Pak. Ya, Udah, Pak. aku udah bisa, Pak. Apa yang kamu lihat di sana, Trimidas? Excel, Pak. Hah? Chapter 5, kuis chapter 5. Oke, perhatikan ini nomor 1. Tadi banyak yang minta 12, 12, 12. Ya. Ini seperempat. Work in process. Finish good, inventory, raw material. Pertanyaan, berapa inventory yang dihitung untuk perusahaan dagang dan manufaktur? Di materi chapter 5 saya sudah jelaskan bahwa untuk finish untuk manufaktur ini semua masuk. Ya. Kenapa? Seperempat dia butuh untuk diproduksi. Work in process itu bagian dari barang setengah jadi. Finish good itu sudah barang jadi. In transit mereka beli raw material dari luar negeri dalam perjalanan belum nyampe di gudang. Raw material barang yang sudah ada di gudang. Ya. Nah itu, saya jelaskan apa inventory in transit. Itu barang yang dibeli, raw material apakah seperempat yang dibeli, apakah apakah seperempat yang dibeli, apakah raw material yang dibeli dalam bentuk dibeli dari luar negeri yang masih dalam proses pengapalan. Itu disebut in transit. Kalau sudah nyampe di gudang, maka itu menjadi raw material atau part in transit seperempat. Maksudnya begini, saya jelasin ya. Misalnya Anda import pakai menggunakan FOB shipping point. Nah, shipping point ini bicara nih. Nah, kalau Anda beli seperempat 440.000, nah, katakanlah ini, kita mengatakan ini in transit ini, maka Anda jurnal adalah EIT Pak in transit atau in transit dengan accounts payable. Ya. Kalau Anda sudah terima, maka raw material atau kalau itu bentuk raw material atau dalam bentuk seperempat ya. Seperempat ya. Itu kalau sudah dapat barangnya, raw material atau seperempat di debit, kreditnya adalah in transit. Ini 1 juta. 1 juta. Ini misalnya tanggal 1 bulan 3. 1 bulan 3. Ini 3 bulan 6. 3 bulan 6. Ini 1 juta. 1 juta. Ya. Nah, jadi ini in transit jadi mati, habis ya. Ini habis terhadap ini. Yang adalah raw material atau seperempat debit dengan AP. Jadi kalau ada seperempat, ada ini semua untuk manufaktur. Manufaktur tidak harus, raw material itu tidak harus tepung ya. Bisa juga kalau dia mau assembling, seperempat itu kan bisa untuk assembling mobil, sepeda motor dan lain sebagainya, atau mesin ya. Work in process itu boleh juga barang setengah jadi, apakah itu bentuk seperempat atau barang padat atau cair atau dan lain sebagainya. Finish good itu sudah selesai diproduksi. Maka untuk yang manufaktur jumlahnya saat 37 30. Kalau dagang, nah ini dagang nih. Kalau dagang itu 1280. Apa aja itu? Seperempat, finish good, dan in transit. Raw material tidak ada di dagang, work in process tidak ada di dagang, raw material tidak ada di dagang. Ya.
Ada yang benar di sini dua-duanya? Saya mau nanya, Pak. Saya B doang, Pak. Oke, siapa yang nanya nih? Yang Ken, si Pak. Oke, siapa? Ken Zega, Pak. Siapa? Ken Zega, Pak. Oh, Ken Jaga. Apa pertanyaan Ken Jaga? Kan tadi Bapak tulis raw atau spare part itu kan berarti berarti sama ya, Pak? Iya. Nah, tapi kenapa masuk dia di dagang spare part 40.000? Nah, di dagang ini kan beli jual kan? Beli untuk dijual. Sama seperti toko sepeda atau motor. Itu spare part kan itu? Atau mobil. Ada spare part yang diimport, itu kan langsung dijual aja kan? Iya. Nah, itu makanya di sini nih. Kalau diimport dia, kan dia masuk in transit dulu. Kalau menggunakan FOB shipping point. Tapi kalau dia pakai destinasi, nggak perlu ada in transit. Langsung aja raw material dengan AP. Nggak ada in transit. Raw material dengan AP. Kapan tiba, itu aja diakui. Nah, begitu ya juga. Oke, Pak. Nah, raw material ini itu biasanya digunakan kalau perusahaan itu bentuk garment, ban yang apa lah ya, nah, gitu ya, bahan baku untuk bahan jadi, atau untuk misalnya perusahaan Krakatau Steel, mereka memproduksi baja itu mereka memperoleh raw material yang disebut biji besi yang diimpor dari Kanada, atau juga ada sebagian dari Busan Korea, itu raw material mereka, ya, raw material yang diproses menjadi finish good, nah, finish goodnya. Ya. Itu ya Ken Jaga ya. Ada yang lain pertanyaan? Nggak ada? Oke. Tidak ada, Pak. Yang kedua. Nah, di sini kan disebutkan total receivable 2 miliar. Nah, ini di akunnya nih, di neraca itu akun receivable di neraca 2 miliar. Dan manajemen menentukan cadangan piutang ragu-ragu. Cadangan tuh. Dari 2 miliar ini. Nah, ditentukan di situ umur piutang lebih kecil atau sama dengan 30 hari sebesar 250 juta. Dari 2 miliar itu 0%. Artinya apa? Ini masih piutang baru. Belum ada risiko gagal bayar oleh pembeli. Ini masih baru. Ini masih dalam bentuk term of condition yang ada di invoice itu, pembayaran paling lambat 30 hari gitu. Ini masih di dalam koridor itu. Ada lagi ini kan sebetulnya yang kita pelajari kemarin kan aging schedule ini. Umur piutang sudah dikelompokkan 30 hari, 45, 60 dan 90. Dikelompokkan ini semua. Ya. 40 hari ada sebesar 600 juta. Oh, risiko tak terbayar dari 600 juta itu adalah 2%. Nah, lebih kecil atau sama dengan 60 hari ada totalnya 750 juta dari 2 miliar. Risikonya 4%. Makin lama dia, makin besar risikonya. Jadi 250 tambah 600 tambah ini totalnya 2 miliar. Ya. Nah, berapa kira-kira cadangan piutang? Ya kalikan aja. 2% kali 60 sekian. 4% kali 750 sekian. Nah, berapa cadangan piutang ragu-ragu? Bagaimana jurnalnya? Cadangan piutangnya 66 juta. Dari sini semua nih. Kelihatan di Excel-nya itu kursornya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, apa jurnalnya? Nah, bad debt expense, allowance for doubtful account. Ini lari ke rugi laba, ya. Profit and loss di P&L. Ini lari ke neraca. Di bawah purchase piutang, ya.
di bawah persis piutang. Jadi kalau piutang itu AR itu akunnya misalnya 001, ini adalah 003. Yang ini, yang bad debt ini. Kalau AR, maka bad debt itu 003. Ya. Yang allowance for doubtful account itu 003. Jadi kalau aset kan 1. Bikinnya 1 di sini. Aset kan 1. Oke. Ini kan termasuk aset, cuma mengurangi aset dia, counter aset. Nah, kalau bad debt itu angka 6, angka 6 itu, 6, bla bla bla. Ini masuk di P&L. Kalau 5 itu adalah COGS. Ini masuk ke neraca, ya. Ini 6, bla bla bla. Ya. Udah langsung bekerja nih. Oke. Bisa dimengerti ya, bisa dilihat ya. Itu nomor 2. Ada lagi permintaan? Ada nomor berapa lagi? Nomor 3. Nah, Trimides menyewa kos. Ini gampang sekali ya. 24 juta. Tanggal 4 Mei nih. Hitunglah berapa biaya kos 1 bulan. Hitung aja. Karena 4 Mei. Nah, 4 Mei itu kan 1 bulan ini. Masih di bawah tanggal 15. Masih termasuk bulan Mei. Maka ya 24 juta bagi 24. Dapat kan? Bagaimana jurnalnya? Pada tanggal 4, prepaid rent 24, cash 24. Nah, ditanya di sini, buatlah jurnal entry tanggal 14, tanggal 4 Mei, dan akhir bulan pertama. Nah, ini di bulan Mei nih, tanggal 30 nih. Karena kamu mulai tanggal 4 Mei, itu masih tahap 1 bulan. Maka 30, jangan 1 bulan, 1 juta. Rent expense dengan prepaid rent. Sehingga pada tanggal 31 Mei, sisa dari prepaid rent tinggal 23 juta. Ya, 33 juta. Nomor 4. Nah, lihat. PT Hans memiliki equity terdiri dari bla 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 bla. Ada share capital, ada share premium, ada treasury share, ada retain earning. Tentukan berapa total equity. Nah, perhatikan ya. Kalau share premium, treasury shares adalah saham yang sudah dijual, dibeli kembali. Sehingga ini bentuknya menjadi berkurang. Mengurangi dia, 450. Ya. Mengurangi. Kalau saya tambahkan di sini, tetap 20. Jadi, ini semua nih. Gampang kan? Ada di kita tuh yang slide yang chapter 5. Saya jelaskan kemarin itu berapa kali saya tekankan bahwa treasury share adalah pengurang dari equity. Kenapa? Karena treasury share adalah saham yang sudah dijual dibeli kembali. Oke. Jawabannya 20 juta 800 200 juta 830.000. 70.000. Sebutkan jenis 3 cash flow. Gampang kan ini? Saya kasih cuma 5 poin. Ya. Jadi totalnya 100. Ada yang 100% dapat? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Ada yang Tidak, dapat? Pak. Ada yang dapat 4 dari 5? Oh, tidak, Pak. Ada 3 dari 5? Siapa ya? 3 dari 5.
3 dari 5, Pak. 1, 3 dari 5, Pak. 2. Ya, ini kalau kamu salah ini 24 poin. Salah. Ini banyak nih angkanya. Yang 3 ini, yang angka soal nomor 5 cuma 5 poin. Karena hanya teori aja, tinggal hafal dan buka buku, selesai. Nomor 4, nomor 5 benar. Nomor 3 yang A benar. Nomor 1. Nomor 1 benar yang B. Ya, setengah-setengah semua dong. Ya. Nanti di UAS mungkin keluar juga nih. Iya, Kita Pak, cari kayak lagi gini. lah ya. Ya, Pak, kayak gini, Pak. Hah? Kayak gini aja, Pak. Udah pernah Oh. dibahas. Mudah-mudah gitu ya. Ini maksudnya gimana Trimides? Bikin aja soalnya terus atau gimana? Boleh, Pak, kalau kayak gini, Pak. Biar lebih paham lagi kita game ini. Oke. Udah masih ada waktu kita Trimides? Udah lewat 7 menit, Pak. Oh, udah mulai ya. Oke. Kita lanjut pertemuan terakhir minggu depan. Oke, yang bagi yang sudah apa? Oke. Trimides, kamu udah catat belum siapa yang nggak hadir? Belum, Pak. Belum ya. So tadi angkanya nambah turun, Pak. Oke, saya akan absen di tanggal yang terakhir, di nama yang terakhir ya. Iya, Pak. Oke, Anda punya video, silakan dulu buka. Yang hadir hanya 12 orang. Bapak, aku udah buka kamera tapi nggak bisa. Materinya masih kelihatan ya? Sudah tidak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Ini saya ada trouble nih, saya punya komputer agak lelet.
Tanggal berapa ujian Trimides? Mulainya tanggal 21, Pak. Mulainya tanggal 21 mulai ujian. Bentar ya. Kristo, Ibu udah mau tidur ya, Kristo? Belum, Pak, dikit lagi. Matanya udah merem. Oke, silakan. Kita mau berdoa dulu. Sekarang pimpin doa siapa? Siapa yang kelihatan wajahnya sini? Dominikus, pimpin doa Dominikus. Pak, teman ini cara memberikan kita terima kasih Tuhan di malam ini Bapak penjara melindungi kami di malam ini Tuhan. Apakah oleh dosa demi di buat dosen juga Tuhan di sepanjang malam ini Tuhan, dan di malam ini berdoa. Amin. Oke, sampai jumpa minggu depan. Selamat malam. Ya, Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Ya.